Selamat pagi dan salam jumpa. Kembali kita bertemu dalam seri video pembelajaran part 4 ini masih bersama saya, Pak Ludi. Masih dalam materi pokok kita, perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di kawasan Asia Tenggara. Pada seri video pembelajaran yang keempat ini, kita akan fokus mempelajari kondisi sosiografis ASEAN. Diharapkan setelah mempelajari bagian materi ini, anak-anak dapat mendeskripsikan kondisi sosiografis ASEAN. Saya berharap Anda tetap memiliki semangat belajar walau hanya dari rumah. Tetap terapkan gerakan 5M dan jangan lupa sebelum memulai pelajaran Anda harus berdoa. Anak-anak, pada seri video pembelajaran sebelumnya, kita sudah menyimpulkan kondisi fisiografis ASEAN, yaitu tentang aspek-aspek alamiah atau aspek-aspek fisik di kawasan Asia Tenggara. Nah, pada seri video pembelajaran yang keempat ini, kita akan fokus membahas kondisi sosiografis ASEAN. Di dalam video ini kita akan membahas aspek-aspek sosial kemasyarakatan, kependudukan di kawasan Asia Tenggara. Perlu Anda ketahui bahwa aspek sosiografis adalah uraian tentang perihal demografis, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, kesehatan, dan permukiman penduduk atau masyarakat oleh karena adanya aktivitas serta kreativitas penduduk di suatu wilayah. Nah, dalam fokus bahasan kita pada video ini, kita akan melihat adanya aktivitas dan kreativitas baik itu demografis, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, kesehatan, dan permukiman di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, mari kita bedah kondisi sosiografis Asia Tenggara. Dengan luas 4.545.792 km, maka jumlah penduduk di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2019 sebanyak 655.298.040 jiwa. Dengan jumlah itu, Indonesia berada di urutan pertama dengan jumlah penduduk terbesar yakni 273.523.615 jiwa. Sedangkan Timor Leste menjadi negara dengan jumlah penduduk terkecil yakni 1.318.445 jiwa. Kepadatan penduduk di kawasan Asia Tenggara adalah 144,2 jiwa per kilometer persegi. Angka ini kita dapat dari membagi jumlah penduduk Asia Tenggara dengan luas wilayah. Artinya bahwa dalam 1 kilometer persegi di kawasan Asia Tenggara ditempati oleh 144 orang atau jiwa. Kepadatan penduduk tertinggi ada di Singapura, sedangkan terendah ada di Laos. Rata-rata pertumbuhan penduduk di Asia Tenggara sebesar 5,8%. Pertumbuhan tertinggi ada di Filipina, sedangkan terendah ada di Singapura. Mungkin karena itulah maka Singapura berkampanye untuk pentingnya melahirkan anak. Singapura juga memberikan kemudahan karena jumlah penduduknya yang kecil tadi, pertumbuhannya yang kecil, maka Singapura memberikan kemudahan bagi warga negara asing yang ingin menjadi warga negara Singapura. Suku bangsa yang tinggal di kawasan Asia Tenggara merupakan keturunan dari dua ras, yaitu ras Negroid. Di mana saja ras Negroid itu? Ras Negroid menempati Indonesia bagian timur, yakni Papua dan sekitarnya, Filipina, dan kawasan Asia Tenggara bagian timur. Ras yang kedua adalah ras Mongoloid, baik itu Proto-Melayu, Melayu tua, maupun Deutero-Melayu, Melayu muda. Nah, ras Mongoloid ini tersebar di Indonesia bagian tengah dan barat, di Malaysia, di Singapura,
dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara bagian barat. Terdapat juga 13 bahasa resmi di Asia, yakni bahasa Filipino di Filipina, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Khmer di Kamboja, bahasa Lao di Laos, bahasa Malaysia, bahasa Melayu, bahasa Burma di Myanmar, bahasa Tamil, bahasa Thailand, bahasa Tionghoa, dan bahasa Vietnam. Terkait etnografis di kawasan Asia Tenggara, Gerald Clark pada tahun 2001 dalam sebuah tulisannya menguraikan bahwa etnis utama yang mendiami negara Brunei Darussalam dan Malaysia adalah suku Malay atau Melayu. Di Kamboja didiami oleh etnis Khmer, di Myanmar suku Burma, di Indonesia suku utamanya adalah Jawa, di Laos suku Lao, di Filipina suku Filipino, di Singapura oleh etnis Tionghoa, di Thailand suku Thai, dan Vietnam penduduk aslinya adalah etnis Kin. Khusus Indonesia, di Indonesia merupakan negara dengan kekayaan etnis terbanyak di kawasan Asia Tenggara, yakni sekitar 300 suku bangsa. Meski begitu, BPS sendiri merilis sesuai sensus tahun 2010 bahwa di Indonesia terdapat 1.340 suku. Secara bahasa, Indonesia pun kaya. Dirilis oleh BPS bahwa bahasa yang ada di Indonesia sekitar 710 jenis bahasa. Penduduk di kawasan Asia Tenggara menganut berbagai agama dan kepercayaan. Sebagian besar orang Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam beragama Buddha. Agama Islam dianut oleh penduduk di Indonesia yaitu sekitar 90%, Malaysia, Brunei Darussalam, dan sebagian penduduk Filipina bagian selatan, serta penduduk Thailand bagian selatan. Suku bangsa Cina di Asia Tenggara menganut agama Konghucu, Buddha, Taoisme, dan Kristen. Di Filipina, mayoritas penduduknya beragama Kristen akibat pengaruh penyebaran agama Katolik oleh bangsa Spanyol. Jadi, kenapa di Filipina ada agama Katolik? Karena dulunya Filipina dijajah oleh bangsa kolonialis Spanyol. Agama Katolik juga dianut oleh penduduk Vietnam meskipun jumlahnya hanya 10%. Mayoritas penduduk di kawasan Asia Tenggara bermata pencarian sebagai petani. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan tanah yang relatif subur, iklim yang cocok mendukung aktivitas pertanian, serta budaya kebiasaan bercocok tanam yang secara turun-temurun dilakukan oleh nenek moyang, serta tekanan akan kebutuhan pangan. Jumlah penduduk bertambah, bahan pangan juga pasti bertambah. Para ahli sejarah berpendapat bahwa teknik bercocok tanam, khususnya tanam padi sawah, dikenal masyarakat Asia Tenggara ini berasal dari Tiongkok, khususnya lembah sungai Yangtze dan Yunnan, ini di Cina bagian selatan. Berbeda dengan negara lainnya di kawasan Asia Tenggara, negara Singapura mengandalkan sektor industri, perdagangan, dan jasa. Sebagian besar penduduk Singapura bekerja di bidang industri dan perdagangan. Aspek industri, perdagangan, dan jasa ini merupakan sektor andalan yang menyokong kegiatan perekonomian Singapura. Singapura mempunyai pelabuhan transit terbesar di Asia Tenggara yang digunakan sebagai tempat bongkar muat barang dan mengisi bahan bakar dalam jalur perdagangan dunia. Sebagian besar penduduk di kawasan Asia Tenggara atau sekitar 63% tinggalnya di pedesaan. Kenapa demikian? Karena aktivitas utama atau mata pencarian utama mereka adalah di sektor pertanian. Berbeda dengan Singapura, sekitar 95% penduduknya tinggal di perkotaan. Ini karena pusat industri mereka ada di wilayah perkotaan. Nah, persebaran penduduk yang tidak seimbang baik di desa dan di kota, yang paling ideal ini adalah di Malaysia. Sekitar 57% penduduk Malaysia tinggal di kota, sisanya tinggal di pedesaan.
Persebaran penduduk dipengaruhi oleh mobilitas penduduk di saat revolusi negara masing-masing. Anak-anak, selanjutnya tentang pendapatan per kapita penduduk. Beberapa negara anggota ASEAN memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Pendapatan per kapita itu biasanya dinilai berdasarkan daya beli. Apa itu pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata semua penduduk dalam suatu negara. Atau dengan kata lain, pendapatan per kapita adalah pendapatan nasional yang dibagi dengan jumlah penduduk. Berdasarkan World Bank, pada tahun 2019, Singapura merupakan negara di kawasan Asia Tenggara dengan pendapatan per kapita penduduk tertinggi, yaitu 59.590 US dollar. Myanmar menjadi negara di kawasan Asia Tenggara dengan tingkat pendapatan per kapita terendah. Bagaimana Indonesia? Indonesia ada di urutan kelima, yaitu sebesar 4.050 US dollar. Coba Anda bandingkan pendapatan per kapita Indonesia dengan Singapura. Tinggi rendahnya pendapatan per kapita suatu negara bisa dipengaruhi antara lain oleh kebijakan negara, struktur atau komposisi penduduk, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga potensi kekayaan sumber daya alam. Walau begitu, tak dapat dipungkiri bahwa pendidikan merupakan kunci untuk mencetak sumber daya manusia yang bermutu dan memiliki daya saing dalam memanfaatkan semua potensi yang terkandung dalam sebuah negara untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Di kawasan Asia Tenggara, Singapura adalah negara dengan kondisi pendidikan terbaik. Makanya tidak mengherankan tadi pada slide sebelumnya kita lihat tingkat pendapatan per kapitanya paling tinggi. Menjadikan Singapura juga menjadi negara terkaya di kawasan Asia Tenggara. Nah, Laos tadi tingkat pendapatannya per kapitanya ada di peringkat 7. Laos menjadi negara dengan tingkat kemiskinan tertinggi di kawasan ASEAN. Bayangkan pada tahun 2018 dari 6.954.061 jiwa dari total penduduk itu 17,3% penduduk Laos adalah kategori miskin. Menurut Kepala Pusat Penelitian Perkembangan Iptek LIPI, Ibu Trina Visanti, beliau mengatakan bahwa kemampuan ilmu pengetahuan negara-negara di kawasan Asia Tenggara belum merata. Ada yang sudah sangat maju, ada yang masih tertinggal. Menurutnya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi tingkat ekonomi suatu negara. Beliau menggolongkan 3 kemampuan iptek negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yakni yang pertama, kelompok negara yang sudah maju ipteknya, seperti Singapura. Yang kedua adalah kelompok negara yang ipteknya dalam perkembangan atau dalam tahap mengejar, seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Indonesia masuk dalam golongan ini. Golongan terakhir adalah negara-negara yang masih membangun infrastruktur dasar iptek, seperti Laos dan Myanmar. Nah, contoh Singapura, karena penguasaan iptek inilah maka Singapura ini menjadi satu-satunya negara maju di kawasan Asia Tenggara. Berarti kata Ibu Trina Visanti sangat sinkron dengan kenyataan. Nah, lalu bagaimana dengan Indonesia? Mari kita lihat salah satu contoh. Pembangunan teknologi informasi. Kalau dilihat dari pembangunan teknologi informasi, maka Indonesia masih tertinggal di tingkat Asia Tenggara. Ini tercermin dari Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi bahwa Indonesia hanya memiliki nilai 4,33 dari skala 0 sampai 10. Jadi kalau angkanya 0 sampai 10, Indonesia hanya dapat nilai 4.
ya. Jadi kalau saya kasih nilai range-nya 1 sampai 10 dan Anda memperoleh nilai 4, berarti artinya Anda sudah tahu sendiri. Nah, Indonesia dalam hal indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi nilainya 4,33 dan peringkatnya secara global itu ada di 111 dari 176 negara di dunia. Peringkat Indonesia tersebut jauh di bawah Singapura. Singapura ada di peringkat 18, kita 111 ya. Kemudian Brunei Darussalam ada di peringkat 53. Kemudian Malaysia ada di peringkat 63. Coba Anda bandingkan. Artinya kita masih jauh tertinggal penguasaan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi. Indonesia hanya unggul dari Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste. Padahal menurut Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harusnya memunculkan sejumlah inovasi baru yang mampu menciptakan efisiensi dan efektivitas, juga memberi nilai tambah pada produk. Nah, ini bahan refleksi untuk kita semua. Selanjutnya kita akan melihat tingkat pengangguran di kawasan Asia Tenggara. Nah, pada tahun 2015, Indonesia menempati posisi ketiga dengan tingkat pengangguran tertinggi di antara negara-negara anggota ASEAN. Tercatat, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 6,2% dan itu di bawah Filipina dan Brunei Darussalam yang masing-masing 6,5 dan 6,9%. Sementara negara dengan penyerapan angkatan kerja terbesar adalah Kamboja dan Thailand, sehingga tingkat pengangguran kedua negara tersebut rendah. Namun pada tahun 2020 ini, saya kutip dari CNN Indonesia yang dikatakan oleh Direktur Eksekutif Core Indonesia Muhammad Faisal. Beliau mengatakan bahwa tingkat pengangguran muda di Indonesia menjadi yang tertinggi se-Asia Tenggara. Artinya mereka dalam usia produktif, pengangguran muda itu artinya mereka yang usia produktif umur 15 sampai 60 tahun ya, itu angkatan kerja di Indonesia hampir menyentuh angka 20%. Sementara negara lain seperti Filipina, Thailand, Vietnam, dan Singapura serta Malaysia masih berada di bawah 15%. Saya tidak tahu dengan COVID ini berapa tingkat pengangguran di Indonesia. Nanti Anda juga cari referensi yang lain supaya kita bantah data ini. Kita adu data, apakah data yang disampaikan CNN ini betul atau Anda punya data yang lain. Ini kita harus cross check. Nah, anak-anak, tingginya pengangguran berusia muda itu menunjukkan masih banyak masalah dalam penciptaan lapangan kerja, tenaga kerja di Indonesia. Nah, kalau di kawasan Asia Tenggara, tingkat pengangguran terendah terdapat di negara Laos. Selanjutnya kita akan melihat tingkat kesehatan masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Singapura merupakan negara dengan tingkat kesehatan masyarakat paling tinggi, paling baik di kawasan Asia Tenggara. Nah, negara ini di tingkat global menduduki peringkat 2 dengan nilai Sustainable Development Goals 85. Tingkat kesehatan penduduk di ASEAN yang terendah adalah di negara Timor Leste. Lalu Indonesia di peringkat berapa? Indonesia ada di urutan keempat. Tingkat kesehatan masyarakat di ASEAN ini di urutan keempat. Indikatornya dari usia harapan hidup, dari angka kematian ibu, kita lihat 3 contoh, tambah lagi dengan angka kematian bayi. Nah, untuk angka harapan hidup, penduduk Indonesia rata-rata meninggal itu pada usia 66 tahun. Nah, kalau di Vietnam masih lebih baik, 69,6 tahun, artinya hampir 70. Di Filipina 68 tahun. Malaysia lebih bagus lagi. Rata-rata penduduknya meninggal pada usia 72 tahun. Nah, Singapura hampir 80 tahun. 79,6 tahun. Lebih bagus dari Indonesia. Nah, itu angka harapan hidup. Bagaimana angka kematian ibu?
Indonesia angka kematian ibu berjumlah 230 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini artinya begini. Kalau di Indonesia, kalau terjadi 100.000 kelahiran, maka kemungkinan ibu yang meninggal itu ada 230. Jadi kalau 100.000 ibu mau melahirkan, berarti sekitar 230 ada ibu yang pasti meninggal. Nah, Vietnam angkanya masih di bawah 130. Ya, di Filipina angkanya 200. Di Malaysia angkanya kemungkinan meninggal ibunya itu 41. Singapura dari 100.000 kelahiran ibu yang akan melahirkan, kemungkinan ibu yang meninggal itu hanya 15. Kita Indonesia 230 memang. Nah, ini berarti Singapura masih lebih baik. Lalu bagaimana angka kematian bayi? Di Indonesia berjumlah 39 per 100.000 kelahiran hidup. Artinya, kalau terjadi kelahiran sebanyak 1.000 bayi, maka di Indonesia kemungkinan bayi yang meninggal itu ada 39. Ya. Nah, di Vietnam dari 1.000 kelahiran bayi, kemungkinan bayi yang meninggal 31. Filipina ada 28 bayi yang meninggal. Di Malaysia ada kemungkinan 8 bayi yang meninggal dari 1.000 kelahiran bayi. Singapura hanya 3 kemungkinan bayi yang meninggal. Kalau kita 39, maka Singapura 3. Nah, berarti Singapura angka kelahiran bayinya masih lebih baik. Ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan penduduk di negara-negara kawasan Asia Tenggara yang lebih baik adalah Singapura. Selanjutnya kita melihat kondisi keamanan di kawasan Asia Tenggara. Kita mulai dengan melihat Indonesia. Saya kutip dari Institute for Economic and Peace tahun 2017. Dituliskan bahwa keamanan di Indonesia berada pada urutan keempat di kawasan Asia Tenggara. Ya, di urutan pertama ada negara Singapura dengan indeks keamanan paling baik, yaitu 1,534 dan menempati peringkat 21 dunia secara global. Di peringkat kedua ada Malaysia, di peringkat ketiga ada Laos, dan Filipina adalah negara dengan indeks keamanan paling rendah, yaitu indeksnya nilainya adalah 2,5. Ya, jadi di paling aman di ASEAN ini adalah di Singapura, sementara keamanan yang perlu kita pertanyakan ada di negara Filipina. Jadi mungkin Filipina ada agak sedikit kacau-kacau begitu. Nah, indeks keamanan global negara-negara anggota ASEAN tersebut tinggi, kategorinya tinggi. Angka-angka itu menunjukkan bahwa tinggi karena masih ditemui banyak sekali konflik sosial dan lain-lain. Nah, indikator untuk menilai keamanan suatu negara itu biasanya antara lain dengan melihat tingkat kejahatan, keselamatan di jalan, tingkat kekerasan, terorisme, bencana alam, kualitas layanan kesehatan, kualitas udara, sanitasi, dan risiko penyebaran penyakit. Kita tidak tahu apakah tingkat ini berubah, urutannya berubah dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, anak-anak, demikian seri video pembelajaran yang keempat ini. Saya berharap Anda menonton video ini, menyimaknya baik-baik berulang-ulang, dan Anda kumpulkan referensi yang lain untuk menyempurnakan bahan video pembelajaran ini. Jangan lupa Anda like, Anda komen, Anda subscribe, dan nantikan seri video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.